Gue punya celana baru di sini. Ini celananya enak banget. Dan ini salah satu jenis celana-celana badak ketika nantinya lo mau pakai ke atas gunung. Dan street juga enak ketika gue pakai di badan-badan yang kecil kayak gini. Masih kelihatan oke. Dan ini size-nya S atau 28 akan gue bahas di sini. Dan ada 2 celana lagi yang akan gue kasih tahu ke lo. Update celana dari brandnya Leuser. Oh, hai! Datang lagi di channel gue Bang EQ TV. Mungkin gue akan sering mengupdate produk-produk terbaru dari mereknya Leuser karena dari pertama kali kemarin gue sikat untuk produk-produk Leuser dan salah satu produk yang gue suka itu celananya. Dan ketika gue datang lagi ke tokonya itu ya emang banyak banget pilihan-pilihan celananya. Nggak seperti brand-brand baru lainnya yang kadang rilis celana itu ya bisa kita hitung lah. Paling beberapa seri yang kita tahu brand itu punya. Kalau Leuser ini gue sampai bingung milih tipe celana yang mana. Edisi Januari kemarin, ini salah satu celana terbarunya dari Leuser. Dan ini salah satu celana yang badak. Artinya ketika nantinya lo mau pakai celana ini ke atas gunung, ini punya bahan yang tebal. Nggak mudah untuk sobek ketika nantinya tergores atau terkena ranting ketika di trek pendakian karena ini bahan-bahan yang tebal. Cuman memang akhirnya nggak quick dry ya ketika nantinya keringetan atau terkena embun ya ini lebih lama mengendap airnya karena bahannya di sini tuh lebih ke tebel aja. Cuman ketika pertama kali gua lihat dan gua pakai untuk size 28-nya kayak gini atau size S-nya kayak gini langsung gua suka sih sebetulnya. Ini celana panjang cargo wolf dari Leuser. Untuk size yang gua pakai di sini bisa lihat ini size-nya itu 28 atau setara S untuk size yang gue pakai dan langsung kelihatan harganya 325.000. Harga yang terbilang lumayan tinggi tapi ya gue sih ngerasa setimpal dengan kualitas bahan yang dipakai di sini dan beberapa fitur yang ada di sini. Di bagian pinggang bisa lihat di sini di bagian pinggang itu ada tempat untuk ikat pinggang nantinya tapi di sini bisa disesuaikan nantinya dengan lingkar pinggang lo. Kalau emang lo ngerasa masih kurang kecil nantinya tinggal disesuaikan di ukuran yang paling kecil di sini. Ini kayak bahan velcro gitu untuk menyesuaikan lagi lingkar pinggangnya. Dan di sini nggak ada elastis waist nih. Di sekeliling dari celana ini nggak ada elastis waist. Biasanya kan celana-celana gunung itu ada elastis waist. Jadi bisa ngasih peregangan gitu di bagian lingkar pinggangnya. Ini elastis waistnya kemungkinan diganti dengan bahan velcro yang tadi. Di bagian atasnya di sini ada saku yang miring kayak gini. Di bagian dalamnya pakai bahan yang lumayan tebal di kiri dan kanan. Di bagian kanan sini ada saku karena memang di sini kelihatan celana kargonya gitu ya, saku-saku model gede kayak gini. Di sini menggunakan kancing untuk pengunciannya dan detail bagus di sini. Yang gua sering bilang di Leuser itu ngambil standar kualitas di brand-brand besar. Di sini di kancingnya ini udah ada logo Leusernya. Ini menandakan ya udah serius banget nih brand ini untuk di produk-produknya. Di sebelah kiri sini sama aja dengan saku yang tadi atau dengan pocket yang tadi, bedanya di sini ada logo Leusernya. Masih pakai penguncian menggunakan kancing kayak gini juga. Di bagian bawah sini ini ada articulate knits di bagian lututnya. Jadi ini ngasih lumayan ruangan yang memungkinkan ketika lu menekuk kayak gini tuh nggak neken banget ke lutut lu karena memang di sini ada articulate knits untuk jika terjadinya lekukan kayak gini nih. Dan ini bahannya itu terbilangnya tebal, tidak stretch. Terutama di bagian atas ke bawah ini tidak stretch, tapi kalau kiri kanan ini lumayan ngasih elastisitas yang sedikit banget lah. Nggak kayak bahan-bahan stretch yang ada di beberapa celana Leuser sebelumnya. Ini stretchnya sedikit banget. Dan kalau lihat dari ke bawah ini tipe celananya itu yang slim fit ya, bukan yang regular fit. Jadi ya yang sering gue bilang, gue sih akhir-akhir ini lebih memprioritaskan celana yang slim fit kayak gini. Jadi kalau untuk yang regular fit biasanya ya agak sedikit stoknya sekarang. Karena prioritas gue tuh ya pilih yang slim fit kayak gini. Di bagian bawahnya nggak ada fitur apapun. Di bagian belakang sini nih. Di bagian belakangnya ini ada saku. Menggunakan penutupan kancing juga. Ternyata ada 2 di kiri dan kanan sini nih. Nah di kiri dan kanan sini ada saku. Jadi di celana ini ada 6 saku kurang lebih, 4 saku di bagian depan dan 2 saku di bagian belakang sini. Dan yang tadi gue bilang di awal, kalau emang sekarang lo lagi nyari celana-celana yang tebel kayak gini bahannya, ya ini salah satu pilihan yang cocok. Sekarang gue akan lanjut ke celana yang berikutnya karena di video ini kurang lebih ada 3 celana yang gue update dari brandnya Leuser. Ini celana yang kedua, cuman maaf nih agak nyaru warna-warnanya karena kaos gue pun ini warnanya navy nih, warna gelap juga. Semoga sih bisa ngebedain ya. Intinya kayak gini. Ini sama untuk tipe celananya itu yang model slim fit, bukan regular fit. Karena 3 celana yang gue pilih di sini slim fit semua.
Cuman ini terasa lebih polos ya dibandingkan yang tadi. Kalau lihat di sini untuk bahannya itu ini stretchnya itu ke kiri kanan. Kalau ke bawah atas itu sedikit stretchnya, lebih banyak itu ke kiri kanan untuk stretch yang ada di sini. Dan ini enak ketika mau jongkok kayak gini tuh, ya nggak kaku kayak celana tadi lah. Cuman memang ya bahannya tipis ya, bahan-bahan kayak gini. Ketika lu pakai jalan ke atas gunung itu ya hati-hati ketika nantinya terkena ranting-ranting yang tajam ya mudah untuk tergores atau sobek lah untuk si celana yang tipis kayak gini. Di bagian pinggangnya ini ada elastis waist. Kalau yang tadi nggak ada elastis waist, di sini ada untuk melakukan peregangan di bagian pinggangnya. Di sini ada untuk ikat pinggangnya juga. Di kiri kanan sama aja. Dan di sini ada harganya. Ini harganya 220.000 dan yang gue pakai lagi-lagi size S atau setara dengan size 28. Di sini ada saku yang menggunakan resleting penutupannya. Saku yang ada di celana ini pakai resleting semua sih. Jadi untuk keamanan sebetulnya saku-saku yang pakai resleting kayak gini ya lebih aman. Ketika nantinya lo nyimpan barang-barang yang kadang mudah jatuh walaupun udah disimpan di dalam posisinya. Di bagian bawahnya sini, di bagian bawah kanan ini polos. Di sini ada nama serinya C-Piroc dan di sini ada saku. Ini nih pola sakunya ke bawah sini dan ini ditutup lagi oleh resleting yang ada di sini. Yang tadi gue bilang hampir semua sakunya pakai resleting. Di bagian kiri sini ada logo Leuser-nya. Bentuk sakunya sama aja mirip. Di bagian bawah ada articulate knits juga untuk peregangan ketika duduk kayak gini. Di belakang ada satu saku aja di bagian kanan sini dan pakai resleting juga. Jadi di celana ini kurang lebih ada 5 pocket. Di bagian depan itu ada 2 menggunakan resleting semua. Di bagian belakang ada 1 menggunakan resleting semua. Dan gue udah ngebayangin ketika nantinya lu punya celana ini, kebetulan lu sering ngantor dan kantor lu harus pakai celana-celana yang gelap, ini masih bisa masuk sih. Nah nggak tahu nih logo yang ada di sini dan yang ada di sini menurut tuh ganggu atau enggak? Karena memang kalau yang ke kantor gitu kan biasa yang bener-bener polos banget gitu, nggak ada tulisan logo gitu kan. Jadi ini salah satu celana yang gua ambil dari Leuser ini. Sekarang lanjut ke celana yang terakhir. Ini celana yang ketiga. Ini beda apa sama nih? Oh sama. Oh beda nama serinya. Ini gua tadi ngeliat dari resletingnya kok mirip dengan yang tadi. Dan warnanya ini lebih ke dark grey ya. Dan modelnya itu masih slim fit kayak gini. Untuk bahannya, nah ini hampir 4-way stretch sih. Tapi tetap ke kiri dan kanan sih untuk si peregangan yang lebih elastis di sini. Kalau ke atas dan bawah lebih ke kaku aja. Dan ini menurut gue lebih polos dibandingkan yang tadi. Kelihatan dari paha ini nggak ada saku yang disimpan di sini. Kalau kedua celana tadi ada saku di bagian pahanya. Kalau ini nggak ada saku sama sekali. Jadi sakunya itu hanya di depan sini dan di belakang sini aja. Ke bagian atas dulu. Di sini ada elastis waist. Di bagian kanan dan kiri. Di sini ada untuk memasang ikat pinggang juga nantinya. Di kanan sini sama elastis waistnya dan di sini ada nama serinya atau harganya dulu deh. Harganya 225.000 dengan size S. Ini celana Leuser Sorake. Nah, nama serinya di sini nih. Sorake di sini. Dan di bagian bawah di sini ada saku menggunakan resleting mirip dengan celana yang kedua tadi. Untuk si saku bagian atas ini menggunakan resleting sama pakai zipper merek SBS juga. Di bagian kanan sini nggak ada saku sama sekali, kiri nggak ada juga. Bedanya di sebelah kiri sini ada logo Leuser. Di bagian belakang, oke, di bagian belakang sini dikasih 2 saku nih. Dikasih 2 saku dan masih sama pakai resleting juga bermerek SBS di sini. Jadi untuk celana ini ada kurang lebih ada 4 saku. Makin ke akhir-akhir sakunya makin sedikit ya. Kalau yang pertama tadi 6 saku, yang kedua tadi 5 saku, yang sekarang ketiga ini 4 saku. Nah itu tinggal lu pertimbangan tuh. Kalau emang lu butuh saku-saku yang sedikit kayak gini ya pilih ini. Kalau emang lebih banyak pilih yang kedua atau yang pertama tadi. Ini sih stretchnya mirip dengan yang kedua tadi. Jadi di sini ada 2 perbedaan celana tuh. Jadi kalau emang lu sekarang lebih membutuhkan celana-celana yang pakai bahan tipis dan stretch kayak gini, lu pilih ini dan yang kedua. Kalau emang lu butuh celana-celana yang bahannya itu kuat ya ketika bergesekan atau buka jalur di hutan gitu kan, yang pertama tadi cocok. Sama-sama slim semuanya, lu pilih sesuai yang lu butuhkan di tahun ini untuk menemani lu melakukan pendakian ke gunung-gunung di Indonesia. Oke, udah gua cantumin semua untuk link pembeliannya dari ketiga celana tadi dari Leuser. Tinggal lu sikat aja dengan mengklik link yang udah gue cantumin di deskripsi video ini. Kalau emang lu suka dengan video ini silahkan di like sama di share. Kalau emang lu suka dengan channel ini silahkan di subscribe aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.